Punya bentuk, desain, fitur, serta jarak tempuh kayak motor, tapi dibuat di dalam bentuk sepeda listrik. Kenalin nih sepeda listrik dari Overo Starer. Oke, jadi pas unit ini datang, gue sempet bingung tuh. Karena bentuknya kayak mirip banget kayak sepeda motor. Soalnya dari bodinya tuh ini kelihatan beda banget dari kebanyakan sepeda listrik lainnya. Kayak beda aja gitu kelasnya. Tapi selain bodinya yang punya kelas premium, dari speknya juga udah top tier banget nih. Tapi itu bakalan gue bahas nanti, karena sekarang gue mau bahas bodinya dulu. Soalnya emang bener-bener sebagus itu gitu. Dilihat dari headlampnya aja, udah ada di posisi bawah. Dan juga udah full LED ya, jadi udah kayak motor banget nih. Dan menurut gue ini tuh posisi yang bagus buat naruh headlamp, karena ini tuh langsung nyorot ke bawah jalan. Jadi soal masalah penerangan, ini tuh udah oke banget. Nah terus untuk bagian model depannya, ini tuh bener-bener bagus parah dari desainnya. Bener-bener beda dari sepeda listrik lainnya, dan juga kayak kerasa kualitasnya bagus banget. Karena dari secara body quality dan juga keseluruhannya, udah perfect banget ini sepeda. Juga ditambah dengan logo Overo di bagian tengahnya, yang nggak kelihatan ngeganggu nih. Jadi ya good job Overo. Lanjut ke bagian bannya. Di bagian bannya sendiri dia tuh udah ada spakboardnya juga. Jadi berguna banget pas lagi hujan-hujan. Jadi nggak bakal nyiprat kemana-mana. Lalu untuk bannya sendiri dia tuh udah pakai ban tubeless ya, yang berdiameter 60 dan juga ring 10. Jadi cocok banget buat sepedahan di segala medan jalan. Juga nggak ketinggalan untuk sistem pengeremannya. Dia tuh udah pakai dump brake system, yang nggak bakalan ada masalah nih untuk sistem pengeremannya. Oke, lanjut ke speedometernya sendiri. Untuk speedometernya dia udah digital semuanya ya. Dan juga satu hal yang menarik, kalau kita lagi pakai standar, dia tuh LED speedometernya bakal berubah jadi warna biru, yang bertandakan belum bisa jalan. Tapi kalau kita udah angkat standarnya, dia tuh bakal warna hijau, yang berarti udah siap buat jalan. Dan dari UI-nya sendiri, dia tuh nggak bikin pusing. Jadi udah tertata dengan rapi gitu. Juga nggak lupa fitur-fitur penting lainnya, kayak klakson, lampu sen, lampu depan, juga lampu hazard. Dan juga dia ada parking buttonnya nih. Serta sepeda ini juga ada ARS. Apa sih itu ARS? Jadi kalau misalkan ada gangguan ya pas di jalan kayak mogok gitu, nanti kalian tinggal pencet aja tombol ARS-nya, terus sistemnya bakal langsung override, jadi bisa langsung dipakai kembali gitu. Kalau ada kesalahan di bagian dalam ya. Kalau misalnya ban kempes atau gimana itu ya nggak bisa dong karena masalah luar. Lanjut di bagian bawahnya, ada dua bagian kompartemen nih. Masing-masing kompartemennya tuh lumayan dalam ya, jadi berguna banget buat kalian naruh-naruh uang receh, botol minum, dan lain-lainnya. Lalu pada bagian joknya, walaupun kayak kelihatan kecil gitu, tapi pas gue naikin, itu ternyata lumayan besar gitu. Juga dari kualitinya, itu udah bagus dan juga empuk. Sama juga dengan kursi penumpangnya yang empuk dan nyaman, ditambah dengan senderan nih. Jadi kalau kalian capek, kalian bisa langsung senderan aja, tanpa takut jatuh. Lalu ini tuh joknya sendiri bisa dibuka ya, tapi bukan sebagai bagasi, melainkan tempat baterainya sendiri nih. Dan ini tuh baterainya udah lithium, jadi bagus banget nih dari kualitas baterainya. Lanjut ke bagian bodi sampingnya, dia tuh udah ada lumayan simple ya, cuman ada logo doang dan juga tulisan Overo. Jadi dari desain samping dia tuh udah simple banget dan bagus nih. Terus di bagian kursi penumpangnya itu tuh kayak walaupun cuman bertumpu sama dua batang besi yang nyambung ke bodi utama, tapi ternyata ini tuh kokoh banget dan bisa dibawa boncengan sama orang dewasa. Gak lupa juga footstepnya sendiri yang bisa dilipat dan dibawa masuk ke dalam bodinya. Yalah, desainnya aja udah bagus begini, footstepnya juga harus bagus dong. Lalu untuk bagian LED backlightnya juga udah kelihatan futuristik banget nih. Dia nyatu sama sen kanan dan kirinya yang ngebikin dia tuh simple dan nggak makan tempat. Oke, setelah bahas desain dan fitur yang kekinian banget nih, sekarang saatnya gue bakal bahas speknya nih. Dari speknya sendiri, dia tuh udah punya power sebesar 500 watt dan juga baterai sebesar 48 volt 12 ampere. Power yang cukup besar nih untuk ukuran sepeda listrik. Lanjut ke bagian speednya, untuk sepeda satu ini bisa sampai kecepatan 35 km per jam lebih dan memiliki jarak tempuh sampai 110 km. Jadi ini tuh gila banget ya, udah setara motor nih. Jadi jangan kebaliknya, ini tuh sepeda bukan motor gitu. Maka dari itu, karena jarak tempuh yang bisa jauh banget, joknya itu tuh dibikin nyaman, senyaman mungkin dan juga empuk, yang kayak tadi gue bilang. Jadi bisa dibilang dia tuh udah perfect banget sih nih sepeda. Lanjut ke daya angkutnya nih. Untuk daya angkutnya sendiri, dia tuh bisa sampai 180 kg. Bener-bener ini mah motor berkedok sepeda loh. Dan juga untuk harganya nih, harga sepeda satu ini itu tuh berada di kisaran harga 7-8 jutaan. Harga yang menurut gue worth it parah nih.
Dari segi desain, fitur, bahkan speknya aja udah menyerupai motor. Dan itu udah oke banget. Lalu di pembelian kalian bakal dapetin unitnya sendiri dan juga kunci. Nah, untuk ukuran kuncinya, dia tuh kecil banget nih, jadi bisa dibawa kemana-mana. Terus bisa ditaruh di kantong juga. Tapi nggak ketinggalan, kuncinya juga punya fitur keamanan seperti lock system, alarm alert, dan lain-lainnya. Jadi kalau kalian mau beli ini sepeda, itu bisa banget nih, karena harganya yang murah. Tapi kalau masalah harga itu kan setiap toko beda ya. Jadi kalau kalian mau cari yang termurah, nah, kalian bisa datang ke Autobot, karena di Autobot memiliki harga yang termurah dan juga memiliki banyak suku cadang motor dan sepeda listrik. Jadi kalian nggak harus khawatir lagi nih, semisal sepeda atau motor listrik kalian kenapa-napa. Dan juga Autobot sendiri memiliki banyak cabang dan terus berkembang hingga sekarang. Jadi kalian bisa datengin langsung toko Autobot di kota-kota kalian. Atau kalian bisa kunjungi sosial media mereka di @autobot_Indonesia. Atau kalian bisa klik link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Oke, kesimpulannya, sepeda listrik satu ini itu bagus banget dari segi spek, desain, fitur, serta kecepatan chargingnya nih, yang cuma 5-6 jam doang. Untuk ukuran sepeda listrik, ini tuh udah cepet banget. Jadi sepeda listrik ini cocok banget buat kamu yang cari performa, fitur terbaik, juga desain yang keren banget ini mah. Dan ya, segitu aja video kali ini. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe, bye-bye.